ketika Jakarta ini tanahnya semakin mahal, lahannya semakin sedikit, memang harus vertical housing, kan begitu kira-kira. Kira-kira masyarakatnya setuju nggak sih? Masyarakatnya siap nggak? Bahwa hari ini Jakarta itu sudah tidak lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia. Jakarta ini saingannya udah dengan kota-kota besar lain, dan bukan kota sembarangan, artinya kota global lain di dunia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gozi? Semoga selalu sehat walafiat. Hari ini Bang Gozi mau menghadiri sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Balkoters ya, bersama Pak Gubernur nanti ataupun yang mewakili melakukan menjadi keynote speech-nya. Lalu dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sama satu lagi nih Saranajaya. Nah, ini berbicara masalah transformasi vertical housing dalam menjawab tantangan global. Tadi bisa baca-baca sedikit nih, dan juga hasil dari serap aspirasi masyarakat sudah sampaikan nih dalam paparan diskusi yang nanti insya Allah bersama teman-teman Balkoters. Bagaimana keseruannya? Ikuti langsung ya kegiatan kita pada hari ini. Ya, Mon. Jakarta hari ini dari kemarin dan future-nya itu akan menjadi kota global. Sebelumnya kan metropolitan dan hari ini kota global. Nah, globalisasi yang harus ditancapkan menjadi kota yang punya persaingan dalam bidang dan jasa, maka perlunya kita melihat bahwa ekonomi itu terpusat pada Jakarta hari ini, bahwa jasa itu terpusat pada kota Jakarta. Nah, ketika menjadi kota global, maka infrastruktur harus sudah siap. Semuanya hari ini kami menyatakan bahwa Jakarta infrastrukturnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Prinsipnya terkait dengan transformasi hunian. Sekarang kita fokus pada hunian vertikal di Jakarta atau di kota-kota besar, sesuatu yang memang nggak bisa dihindari lagi. Ya, pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan, dan ini given lah, bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi, karena memang artinya hunian itu udah harus vertikal. Karena tadi pertumbuhan penduduk kan kita nggak bisa atur sebagaimana kita bisa menahan lajunya pertumbuhan penduduk dengan kampanye KB misalnya dan lain-lain, tapi pada tetap akan bertambah terus-menerus. Lahan juga nggak mungkin bertambah. Pemprov DKI Jakarta yang sebenarnya saya senang banget nih hari ini saya mengutip apa kata-kata Pak Gubernur, bahwa hari ini Jakarta itu sudah tidak lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia. Jakarta ini saingannya udah dengan kota-kota besar lain, dan bukan kota sembarangan, artinya kota global lain di dunia. Kita bicara Paris, kita bicara minimal Singapura, ya kan? Kita bicara New York dan lain-lain. Jadi ke depan salah satunya tentunya ketersediaan hunian yang layak, yang manusiawi, yang betul-betul juga sesuai dengan kemampuan masyarakat itu perlu diadakan. Dan tentunya kehadiran dinas juga akan sangat membantu dengan beberapa program. Saya tahu dalam jangka waktu 5 tahun ke depan akan ada banyak pembangunan tower ya, rusun dan lain-lain. Kami, Pemprov DKI Jakarta, sedang berkolaborasi, sedang bekerja sama dengan teman-teman BPS untuk mengevaluasi RW kumuh tersebut. Benar nggak sih apa yang kita kerjain selama ini bisa berkurang? Benar nggak sih RW kumuhnya mudah-mudahan sih apa yang kita kerjakan juga bisa meningkatkan kualitas hunian. Ini sedang dilakukan evaluasinya, sabar, baru Desember 2025 baru selesai. Mudah-mudahan ini juga kita bisa gunakan sebagai acuan. Lalu kemudian penerjemahan arah kebijakan tadi yang tanahnya semakin susah, kemudian jiwanya semakin banyak, akhirnya kita sesuai dengan RPJMD 2025 sampai 2029, di sana sudah tertuang menyediakan perumahan pabrik yang terjangkau
dan mudah diakses di dekat pusat-pusat ekonomi utama dan hub transportasi utama. Jadi kita mulai masuk tadi seperti Pak Direktur sampaikan bahwa kita akan masuk ke lokasi-lokasi yang teruji. Terkait masalah transformasi vertical housing, menjawab tantangan Jakarta sebagai kota global, menurut seperti itu. Kalau pertanyaan dari judulnya saja, berarti kira-kira dengan adanya tantangan kota global ke depan, bisa nggak bertransformatif gitu ya? Bisa nggak agile? Bisa nggak adaptif? Baik itu supply-nya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan juga BUMD karena bukan hanya Saranajaya, tapi juga Pasar Jaya pun sudah mengelola vertical housing. Jadi dan juga instrumen-instrumen yang lainnya juga di pemerintah pusat. Kira-kira bisa nggak? Lalu juga masyarakatnya sendiri, ketika tadi disampaikan, kayaknya the one and only jawaban kalau kata teman-teman eksekutif, teman-teman dari SKPD dan BUMD, ketika Jakarta ini tanahnya semakin mahal, lahannya semakin sedikit, memang harus vertical housing, kan begitu kira-kira. Kira-kira masyarakatnya setuju nggak sih? Masyarakatnya siap nggak? Nah inilah yang akhirnya kami di DPRD sering bertemu dengan masyarakat, mewakili dari masyarakat sendiri, konstituen-konstituen kami, dengan di Cakung gitu ya. Cakung Pulau Gadung Matraman, Cakung itu menjadi kawasan terpadat ya. Apalagi generasi muda, habis nikah tuh cuma dua pilihannya Bu. Pertama tinggal di tempat orang tua atau tinggal di mertua gitu kan. Nah, terus akhirnya Pemprov DKI Jakarta mensuplai vertical housing. Saranajaya mensuplai rumah apa tadi namanya Pak HTM ya, hunian terjangkau milik. Ada aspirasi dari masyarakat terprogram, kata Bu Retno tadi, di Rusunawa Padat Karya di Rorotan. Nah itu kan dari ini ya Bu, dari Bu Retno, dari kolong-kolong tol ya. Nah itu dia minta akses dari situ ke Marunda itu ada Ceklinko atau Mikrotrans gitu. Sampai sekarang itu nggak direspon dengan baik oleh Transjakarta maupun Dinas Perhubungan. Keluhan ya dari beberapa warga rusun, dan kita dorong terus karena kan ya dari UPRS ataupun dari DPRKP juga pasti berkoordinasi dengan Dishub ya. Masalah ada mungkin trayeknya tapi jarang sekali mobilnya gitu ya. Adanya kadang-kadang cuma pas lagi berangkat kerja ataupun pas pulang, atau pas berangkat juga jarang-jarang. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan diskusi kita juga pada transformasi. Tadi kita catat banget bahwa salah satu dari kota global adalah mobilitasnya, interconnectingnya, bukan hanya intra tapi juga inter. Jadi masyarakat di vertical housing, baik yang NAMI maupun NAWA, apalagi yang Rusunawa, di sana masyarakat MBR itu memang harus disupport terus dengan keberadaan mobil angkutan umum yang bisa memadai, terkonek ke tempat-tempat yang strategis. Ya, alhamdulillah sudah selesai diskusi dengan Balkoters ya terkait masalah transformasi vertical housing, terkait perumahan warga DKI Jakarta yang kita tahu besok akan menuju kota global. Gimana kira-kira dari diskusi tadi, ada pandangan ataupun ada masukan dari teman-teman untuk bagaimana masa depan vertical housing Jakarta di masa global besok? Jangan lupa komen dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Bang Gozi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.